Apa sih akidah itu? Inilah pengertian sederhana dari akidah. Ini kalau pintu dirantai begini, bukanya susah atau gampang? Susah. Dan inilah makna akidah. Ya, akidah itu seperti pintu yang dirantai yang susah sekali untuk dibuka. Maka pribadi yang muslim, ya, muslim akidahnya adalah pribadi yang tidak bisa dimasuki oleh selain Islam. Jadi nilai-nilai selain Islam tidak bisa masuk. Ya, kesenangan-kesenangan selain Islam tidak bisa masuk. Kebaikan-kebaikan yang masuk itu hanya kebaikan Islam. Kenapa? Karena sudah terikat oleh akidah. Akidah secara bahasa memang memiliki makna ikatan. Karena itu ini definisi insan. Akidah adalah keterikatan yang kuat antara diri kita dengan Allah. Sehingga orang yang akidahnya Islam itu nggak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipisahkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa. Itu orang yang akidahnya betul-betul akidah Islam. Dia Muslim dan dia sudah mengislamkan akidahnya. Akibat dari dia bisa mengislamkan akidahnya adalah betul-betul ada keterikatan yang kuat antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Ada keterikatan yang sangat kuat antara diri kita dengan Allah, keterikatan yang tidak bisa dihilangkan. Iya, tidak bisa dihilangkan oleh apapun dan oleh siapapun. Seperti Ka'ab ibnu Malik, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah diiming-imingi, Bu, Ka'ab, kalau kamu gabung bersama kami, kami akan angkat engkau menjadi pemimpin, akan kami cukupi kehidupan, akan kami jadikan hidupmu menjadi hidup yang berlebih. Maukah Ka'ab bin Malik? Padahal waktu itu Ka'ab bin Malik sedang menerima apa istilahnya, iqab, sanksi karena beliau tidak ikut pergi berjihad. Sanksinya itu didiemin oleh Nabi dan oleh sahabat-sahabat, bahkan oleh keluarga beliau. Dalam keadaan seperti itu ada orang kafir Nawari, orang Romawi. Tapi beliau sosok yang keterikatannya dengan Allah sangat kuat, tidak bisa. Iya, tidak bisa. Nah, kita dalam kehidupan betapa sering melihat ada orang yang keterikatannya dengan Allah itu bisa dilepaskan hanya dengan sebungkus makanan. Itu berarti tandanya ikatannya sangat rapuh. Ibarat besi itu sudah berkarat. Kalau lama-kelamaan besi yang berkarat kan, akhirnya hilang juga. Nah, karena itu yang kemudian perlu kita lihat adalah adakah karat-karat yang merapuhkan keterikatan kita dengan Allah. Karena disadari atau tidak, kadang karat itu ada. Iya, ada. Salah satu contohnya, Bapak Ibu, ini contoh betapa akidah kita mungkin masih karatan. Pada saat kita menolong orang lain, itu yang terjadi antara siapa dengan siapa, Bapak Ibu. Kalau kita seorang Muslim, maka kita menolong siapapun, yang terjadi adalah antara kita dengan Allah. Yang ada adalah antara saya dengan Allah. Allah menyuruh saya menolong, ya sudah saya tolong. Ketika sudah menolong, ya sudah selesai. Saya sudah melakukan yang terbaik insya Allah untuk Allah. Tapi mari kita lihat diri kita. Kalau seandainya yang kita tolong 3 hari kemudian mentung, kecewa nggak Bapak Ibu? Kecewa. Sedih nggak Pak? Tahu begini, mendingan 3 hari yang lalu tidak saya Berarti kalau begitu keterikatan dia dengan Allah yang kuat adalah keterikatan dia dengan manusia. Yang ada adalah keterikatan dengan manusia.
tua yang kecewa dengan anaknya? Ada. Itu contoh rapuhnya akidah. Tetapi ada nggak orang tua yang ngelus dada melihat anaknya? Bukan karena jengkel, tapi karena kasihan. Ya Allah, kalau anak saya nggak berubah seperti ini, gimana nanti akhiratnya? Iya, bagaimana nanti akhiratnya? Ya Allah, dia nangis, dia sedih, dia kecewa. Tapi kecewanya bukan karena dijengkelin, bukan. Iya, tetapi kecewa yang dia hadirkan di awal, yang kemudian mendorong dia lebih sungguh-sungguh, lebih serius lagi membersamai anaknya. Kalau ini menggambarkan akidah yang rapuh atau tidak, Bapak Ibu? Menunjukkan akidah yang kuat. Kita jumpai dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang akidahnya diam-diam itu rapuh. Ya, sederhana saja, uang hilang, belum. Seolah-olah setelah ini Allah tidak akan memberi kita rezeki yang lebih banyak. Kalau orang keterikatannya dengan Allah kuat, itu kan seperti anak yang punya keterikatan sangat kuat dengan orang tuanya. Ada anak yang dia punya keterikatan sangat kuat kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga punya keterikatan yang sangat kuat dengan anaknya. HP-nya hilang, santai nggak si anak? Santai. Tinggal SMS itu. HP kemarin hilang waktu saya di masjid. Saya lupa saya taruh di belakang. Orang tuanya bilang, ya udah nanti ganti aja. Kira-kira kalau seandainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkinkah Allah membiarkan kita dalam keadaan kekurangan? Tidak. Tidak pernah. Karena itu kalau orang komitmen akidahnya kuat, tidak rapuh, ya, apapun yang terjadi selalu disandarkan kepada Allah. Ya, uang hilang, nanti Allah juga pasti akan memberikan yang terbaik. Anak nakalnya bukan main, justru semakin memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menguatkan akidah. Nah, bicara tentang rapuhnya keterikatan dengan Allah akibat karat-karat, sebenarnya di mana letak karat itu? Ya ibarat besi. Kenapa berkarat? Bagaimana kalau seandainya besi ini dikasih lapisan anti karat? Kehujanan, ya ditaruh di luar, terkena embun, terkena asap. Kalau dikasih anti karat, kira-kira karatan nggak Bapak? Maka sebenarnya demikian pula halnya dengan kita. Orang yang akhirnya kemudian akidahnya karatan, itu sebenarnya karena hilangnya rasa ta'adzim kepada Allah Ta'ala. Jadilah kaitannya dengan jiwa ta'adzim tadi. Orang yang rasa ta'adzimnya kepada Allah itu hilang, ya seperti besi yang tidak dikasih anti karat. Besi itu akan mudah karatan. Besi itu akan mudah karatan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang tidak ta'adzim kepada Allah, maka ia akan ta'adzim kepada selainnya. Ini yang kita maksudkan, bahwa kalau orang sudah kehilangan rasa ta'adzim kepada Allah, itu nanti akibatnya seperti ini. Kenapa? Karena sebenarnya ta'adzim itu menjadi kebutuhan jiwa. Jiwa kita itu inginnya selalu ta'adzim. Nah, masalahnya adalah kalau orang tidak ta'adzim kepada Allah, dia akan ta'adzim kepada selain Allah. Nah, kalau ta'adzimnya kepada selain Allah, itu ikatan akidahnya bisa lepas, bisa sampai pada tingkat lepas. Ta'adzim sekali lagi itu menjadi kebutuhan jiwa, sebagaimana makanan itu menjadi kebutuhan bagi perut. Kalau ada nasi, ya dimakan nasi. Tapi kalau adanya daun, diapakan? Dimakan juga. Daun mangga pun dimakan. Kenapa? Lapar.
karena memang nasi itu menjadi kebutuhan bagi perut. Jiwa kita itu sangat membutuhkan ta'zim, yakni ta'zimnya kepada Allah. Kalau kemudian jiwa tidak ta'zim kepada Allah, maka jiwa akan ta'zim kepada selain Allah. Nah, pada saat ta'zimnya kepada selain Allah, pada saat itulah akidahnya akan karatan. Akan akhirnya akidahnya betul-betul lepas, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ta'zim kepada Kiai Selamat. Iya, ta'zim kepada kerbau. Ini berarti akidah Islamnya lepas nggak? Lepas. Ya kan memang sekali lagi ta'zim itu menjadi kebutuhan, disembah begitu. Yang pada saat namanya kerbau kan suatu saat mati juga. Dan apa yang terjadi ketika Kiai Selamat ini mati? Ini yang dilakukan oleh mereka. Iya. Sampai seperti ini perilaku mereka, sikap mereka yang menggambarkan betapa akidah mereka sudah betul-betul lepas dari Islam. Ini bukan lagi akidah Islam, bukan. Ini sudah akidah di luar Islam. Dan Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Iya, termasuk ini. Ta'zimnya sama si keribu. Ya, sampai seperti ini. Itu karena mereka sudah tidak ta'zim lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang dilakukan oleh akidah Syiah. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka ta'zimnya kepada kepada ini gambar mereka. Kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kemudian mereka menyebut Ali itu dengan sallallahu alaika ya Abdullahil Husain. Ini Husain nih. Bukan Ali, jadi ini gambar Husain. Jadi mereka membaca sholawat untuk Husain, sallallahu alaika ya Aba Abdillah al-Husain. Ini berarti sudah mengagungkan sosok yang tidak semestinya diagungkan. Dan ini bagian dari pekerjaan kita, bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita yang sudah terjerumus masuk ke dalam Syiah ini. Termasuk ini kan, karena ta'zimnya kepada selain Allah. Ta'zimnya kepada pohon, akhirnya melakukan sesuatu yang justru membuat akidah Islam mereka lepas. Atau ini kemarin kan, Mbak Petruknya udah keluar katanya. Jadi ta'zimnya kepada siapa? Kepada Mbak Petruk, kepada Gunung Merapi waktu itu. Bahkan kadang juga ada yang itu sangat sama seperti yang dilakukan. Tidak semua, tapi beberapa jamaah haji yang tidak paham itu sangat ta'zim kepada Ka'bah. Tapi ta'zim yang sudah keluar dari akidah Islam. Jadi sorbannya dilepas, diusap-usapkan. Pak, kok diusap-usapkan? Ini bawa berkah. Ini kalau saya bawa pulang sorban ini akan menjadi sorban yang mandi. Nanti saya akan jadi tabib. Nah, cara saya mengobati nanti saya gosokkan sorban ini kepada orang yang sakit, karena sudah digosokkan ke batu. Nah, ini berarti sudah ta'zimnya kepada batu. Bukan lagi kepada Allah atau juga kepada maqam Ibrahim. Mirip-mirip sama. Itu bukan bagian dari akidah Islam. Atau ini debus. Ini bagian dari ta'zim kepada setan, pada jin. Nah, itu ketika yang pertama orang kehilangan ta'zim, akibatnya sungguh sangat berat. Satu lagi yakni ketika orang sudah kehilangan tausil. Hilangnya rasa tausil itu juga bisa menimbulkan karatan pada akidah.
orang yang sudah kehilangan tausiah, ini merasakan luas dan lapang ketika menghadapi sempitnya kehidupan. Ya, kita bisa lihat kasusnya semisal ya. Jadi siapa yang kehilangan tausiah, maka ia akan hidup dalam bayangan kecemasan. Dan kalau orang ya, sudah berada dalam kecemasan, kadang apapun dilakukan. Iya, apapun dilakukan. Itu kalau orang hidupnya berada dalam bayangan kecemasan akibat dari hilangnya tausiah. Karena memang orang kalau tidak tausiah, ia jadinya cemas, jadinya khawatir. Iya, Mbak, ini ya dengan usianya sudah 38 semisal, belum dapat jodoh. Iya, kalau pengen segera dapat jodoh, ini ada caranya, pasang susu. Itu berarti sudah keluar dari Islam. Dan itu terjadi karena cemas, karena takut. Ya, termasuk dagangan gak laris-laris kan, yang didatangi dukun ya, biar dapat penglaris. Atau seperti beliau ini tiada lain adalah karena kecemasan, sakit, nggak sembuh-sembuh. Iya, katanya di sana ada ya anak kecil yang bisa menyembuhkan, yang dia punya produk. Kemudian ramai orang berbondong ke sana. Itu sudah menggambarkan kecemasan telah membuat akidah seseorang itu bisa berkarat. Iya, sesaji begini kan. Bisa jadi karena khawatir, ya, karena takut, karena cemas. Dukun bilang, ini kalau bangunannya pengen tidak roboh harus ditanam kepala kerbau, kalau enggak nanti bangunannya nggak kuat. Takut, dengan kata-kata dukun diiyakan itu sudah keluar dari akidah. Iya, kekebalan ini juga ya, bisa jadi ditimbulkan karena rasa takut. Ini juga ya bisa jadi ya. Ini kan bagian dari akidah sebenarnya. Ya, orang-orang yang nyata-nyata merusak Islam, memusuhi Islam, malah kemudian dijadikan kawan. Ini bisa jadi timbul karena rasa takut. Wah, kalau nggak berkawan, nggak baik-baik, saya bisa hancur. Iya, dan lain sebagainya. Termasuk ini ya, kenapa kok mengucapkan? Ya, habis saya nggak enak, saya takut. Kalau nggak mengucapkan nanti dikira fanatik, dikira tidak mau berbaik-baik dengan mereka. Ya sudah, saya ucapkan selamat 25 Desember. Ya, nah ini juga termasuk iya, kecemasan atau ini suap. Bisa jadi juga faktor awalnya akidah cemas. Wah, kalau nggak menerima suap, saya miskin terus. Saya bisa kaya kalau dengan cara seperti ini. Itu bisa karena faktor akidah. Soalnya rezeki itu datangnya dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan sosok seperti beliau yang betul-betul hidupnya dipenuhi dengan ta'zim dan tausiah. Beliau Syahid Said Qutb. Itu sosok yang betul-betul akidahnya akidah Islam yang betul-betul dipenuhi oleh ta'zim dan tausiah. Maka apa yang terjadi pada saat kemudian beliau divonis hukuman gantung dan akan dibatalkan kalau seandainya beliau mau menjadi bagian dari rezim pemerintah yang zalim. Tetapi beliau sama sekali tidak takut dengan hukuman tersebut. Beliau terima hukuman itu gambaran betapa beliau sosok yang memiliki akidah yang sangat kuat. Sedemikian kuatnya pada saat beliau sudah berada di bawah tiang gantungan, kita masih ingat kata-kata beliau untuk sebuah keyakinan. Tiang gantungan laksana lambaian tangan-tangan bidadari. Inilah sosok yang memiliki akidah yang sangat kuat, dikuatkan oleh rasa ta'zim dan rasa tausiah.
ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatiri. Yes, untuk sebuah keyakinan yang gantungan laksana lambaian tangan-tangan tidak ada. Inilah orang yang sudah mengislamkan aqidahnya. Tinggal sekarang ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya ya, kita mengokohkan akidah ini dengan ta'zim dan tausiah. Itu yang nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kalaulah ta'zim dan tausiah itu yang bisa mengokohkan akidah, ya, bisa mengokohkan akidah, maka inilah yang kemudian harus kita bangun. Saya harus mengokohkan akidah saya dengan ta'zim dan tausiah. Ya, dua-duanya, ta'zim iya, tausiah juga iya. Iya, dua hal ini sebenarnya betul-betul ada di hadapan kita. Kita lihat langit saja itu sudah menjadi jalan bagi kita untuk bisa merasa ta'zim dan tausiah. Tapi kadang kenapa itu tidak? Itu yang nanti akan kita bahas. Ada apa di dalam diri kita sehingga rasanya untuk ta'zim kepada Allah sulit. Untuk ta'zim kepada Allah itu sulit. Lebih-lebih tausiah itu tidak gampang. Kenapa kemudian kita tidak bisa ta'zim dan tausiah, yang membuat kemudian akidah itu tidak bisa terislamkan dengan baik? Ya, justru kemudian akidah itu dipenuhi dengan karat-karat. Sekali lagi itu yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Ramalan menggunakan kartu tarot. Ya betul, kartu tarot ya. Ada Ibu ya. Saya baru dengar. Apakah itu merupakan sebuah kesyirikan? Itu caranya bagaimana? Oh, kartunya berbentuk apa itu? Gambar. Bagaimana sebaiknya sikap kita jika ada keluarga atau saudara yang menggunakan atau percaya dengan kartu tarot? Saya belum tahu persisnya ya. Atau yang tadi bertanya bisa menjelaskan? Seperti domino. Iya, seperti remi. Kalau gambarnya daun nggak jadi pergi. Kalau gambarnya wajib jadi pergi. Atau ramalan-ramalan yang lain. Jawabannya, ramalan itu apapun iya bentuknya, apalagi menggunakan cara-cara seperti ini, termasuk juga ramalan bintang iya, atau sejenisnya, itu bagian dari yang dilarang dengan larangan yang sangat keras. Hurrimat alaikumul maitatu wal ansabu wal azlamu. Jadi salah satu cara orang-orang kafir jahiliyah dulu memastikan apakah mereka jadi pergi atau tidak itu dengan cara azlam. Azlam itu melemparkan tombak. Iya, kalau kena sasaran jadi pergi, kalau tidak jadi pergi. Itu saja sudah dilarang. Mereka percaya kalau tetap pergi padahal tombaknya tidak mengenai sasaran, itu nanti diramalkan ya, kepergian mereka itu akan membawa celaka. Itu bagian dari kesyirikan karena menggantungkan segala sesuatu ya, dalam hal ini selamat tidaknya seseorang bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya itu bagian dari takhayul, ya, bagian dari khurafat yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Jika surga sebagai orientasi kita dalam beramal baik,
Maka apa hubungan dengan keridhaan? Bukankah kita beramal hanya mengharap ridha dan diridhai? Betul. Kita beramal itu hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita bisa mendapatkan ridha Allah itu di mana? Di surga. Iya, sehingga sebenarnya tidak ada beda. Iya, tidak ada beda antara surga dengan ridha Allah. Iya, dan memang tidak perlu dibedakan. Iya, tidak perlu dibedakan. Wah, saudara ini kok beramal karena surga, itu berarti belum ikhlas. Iya, belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Itu juga bagian dari ikhlas. Seperti ikhlasnya orang yang bersedekah dengan harapan rezekinya semakin banyak. Ya, tetapi rezeki semakin banyak itu dari Allah. Kok banyak sedekahnya, Bu? Iya, saya berharap Allah kemudian lebih meluaskan rezeki saya. Apakah itu orang yang tidak ikhlas? Tidak. Itu juga bagian dari orang yang ikhlas. Jadi, ya, kita dukung orang-orang seperti ini. Tetapi memang kehidupan itu kan berkembang. Ya, kehidupan itu berkembang. Ya, bicara tentang khidmat, ya, bakti kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau boleh kita analogikan seperti anak berbakti kepada orang tua. Kalau masih kecil, anak berbakti kepada orang tua itu motifnya apa? Karena takut, ya. Takut dimarahi. Tapi nanti kalau sudah ngerti uang, ya, disuruh nyapu mau, disuruh cuci piring mau, itu motifnya apa? Ya, biar dapat uang, biar dapat makanan. Itu ketika sudah ngerti uang. Tetapi ketika kemudian satu saat dia sudah dewasa, dia sudah besar, dia berbakti kepada orang tuanya itu karena apa? Ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu kita, ya, pulang ke rumah kalau yang masih punya orang tua, di sana kemudian nyapu, bebersih, membereskan, ya, rumah. Apakah ada harapan nanti pas izin pulang, pamit pulang dikasih sesuatu? Sudah tidak lagi. Jadi betul-betul murni bakti saya kepada Allah. Nah, akankah salah ada anak yang berbakti kepada orang tuanya karena takut? Tidak salah. Karena ingin dikasih? Tidak salah. Tetapi sekali lagi kehidupan berkembang, iya, akan ada saat di mana ketika kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memang betul-betul tidak ada tendensi yang lain kecuali ridha Allah. Terakhir, saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh memohonkan ampun atas dosa bagi orang kafir. Bagaimana dengan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang di dalamnya disebut kita boleh mohon ampun bagi orang kafir. Mungkin perlu dicek lagi, ya, Ali Imran ayat 159. Yang jelas ittifaq ulama itu nggak boleh kalau memohonkan ampun. Ya, memohonkan ampun untuk orang-orang kafir itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Iya, tidak ada manfaatnya. Jadi tidak boleh. Doa yang satu ini tidak boleh. Nah, tapi kalau doa yang lain boleh. Misal doa supaya hatinya dibuka, ya, agar menerima cahaya Islam. Atau kalau dia sakit didoakan semoga sembuh, itu nggak apa-apa. Itu boleh. Ya, tapi kan dia kafir, kok didoakan supaya sembuh? Ya, memang nggak ada larangan kalau mendoakan. Sebagaimana kalau seandainya ada orang kafir sakit, boleh nggak kita menolongnya? Boleh, kan? Tidak berarti dia kafir biarin aja mati juga. Tidak. Nah, menolong saja boleh, apalagi mendoakan. Jadi tidak dilarang. Yang tidak boleh itu seperti Nabi Ibrahim yang mendoakan ampunan untuk bapaknya, atau Nabi Nuh yang mendoakan ampunan untuk Kan'an anaknya. Itu yang tidak boleh, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu yang tidak boleh, iya, mendoakan ampunan. Kalau yang lainnya boleh.
sedikit ilmu yang Allah karuniakan kepada kita di sore hari ini menjadi ilmu yang bisa menuntun dan membimbing kita mencapai derajat-derajat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu disatukan dalam kemuliaan oleh Allah, disatukan hati kita dalam keikhlasan yang sama, beramal semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di akhirat nanti Allah akan takdirkan surga menjadi sebaik-baik pertemuan kita semua dengan seluruh keluarga kita, dengan istri, suami, ayah, ibu, juga anak-anak kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan, dan karena sudah larut sore, kita langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.